Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat untuk Bapak Ibu semua para pensiunan yang kami muliakan. Bagaimana kabar Bapak Ibu pada hari ini tanggal 10 Maret 2026. Semoga di pagi atau siang hari ini dimanapun Bapak Ibu berada, kita semua senantiasa diberikan kesehatan yang prima, umur yang panjang dan berkah, hati yang lapang sehingga tidak mudah mengeluh, pikiran yang tenang sehingga tidak mudah cemas, rezeki yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, serta selalu berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama kami di channel Pensiun Fokus 2 yang hadir setiap saat untuk menemani Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya sekedar menyampaikan berita, tapi kami ingin menjadi teman di rumah Bapak, Ibu, menyajikan berbagai informasi seputar dunia pensiunan, mulai dari kebijakan pemerintah terbaru, update gaji pensiun, kabar tentang rapelan, tunjangan, hak-hak pensiunan yang harus diperjuangkan, hingga berbagai kabar lain yang kiranya relevan, penting, dan tentunya bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, seperti biasa sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan utama pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyapa Bapak Ibu dengan penuh hormat dan doa. Kami menyadari betul di usia pensiun ini, setiap informasi yang berkaitan dengan pensiun itu bukan sekadar kabar biasa. Ini adalah informasi yang sangat dekat dengan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ini menyangkut perencanaan keuangan bulanan, ini menyangkut ketenangan keluarga, dan ini menyangkut rasa aman di masa pensiun yang sedang Bapak Ibu jalani. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kami akan mengupas tuntas sebuah topik yang belakangan ini kembali ramai diperbincangkan. Topik yang hingga saat ini masih menjadi perhatian banyak pihak, khususnya para pensiunan pegawai negeri sipil, yaitu mengenai kabar tentang 55 golongan pensiunan yang disebut-sebut akan menerima gaji rapel tertinggi. Kita akan bahas lengkap siapa saja yang masuk di dalamnya, apa dasar logikanya, dan mengapa kabar ini begitu menarik. Perhatian banyak Bapak Ibu pensiunan di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Pertanyaan pembuka untuk Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut, coba Bapak Ibu ingat-ingat sebentar. Apakah Bapak Ibu termasuk salah satu pensiunan yang sering bertanya-tanya, kapan sih rapelan cair atau berapa sih kira-kira rapelan yang akan saya terima? Kalau iya, angkat tangan di hati Bapak, Ibu masing-masing atau tulis di kolom komentar. Nanti saya tunggu rapelan Pak Bu, biar kita tahu semangat Bapak, Ibu semua. Mengapa topik rapelan ini selalu menarik Bapak Ibu yang kami hormati? Isu mengenai rapel gaji pensiunan ini memang selalu menjadi topik yang cepat menarik perhatian. Setiap kali muncul pembahasan tentang kemungkinan penyesuaian gaji, kenaikan penghasilan atau pembayaran selisih yang tertunda, para pensiunan pasti langsung menaruh perhatian besar. Hal ini sangat wajar. Coba kita renungkan sejenak. Bagi kita para pensiunan, apa yang menjadi penopang utama kehidupan sehari-hari? Betul sekali, pemasukan bulanan dari dana pensiun. Dana pensiun inilah yang menjadi tulang punggung untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Mulai dari kebutuhan rumah tangga yang paling pokok seperti beras, lauk pauk, sayur mayur, lalu biaya kesehatan yang semakin hari semakin penting. Apalagi di usia senja, kebutuhan makan sehari-hari, pembayaran listrik dan air yang terus berjalan, keperluan sosial di lingkungan sekitar seperti arisan atau sumbangan, bantuan kepada anak dan cucu yang kadang kita berikan dengan ikhlas, hingga kebutuhan-kebutuhan lain yang seringki tidak bisa ditunda. Oleh karena itu, ketika ada kabar tentang rapelan, perhatian kita tidak hanya tertuju pada nominalnya saja. Kita juga ingin tahu kapan waktu pencairannya, siapa saja yang berhak menerima, bagaimana proses penyalurannya, dan yang paling penting, apakah kabar ini sudah memiliki dasar yang jelas dan bisa dipercaya. Inilah sebabnya topik seperti ini hampir selalu menjadi bahan obrolan hangat di kalangan pensiunan, baik secara langsung di lingkungan tetangga, dalam pertemuan-pertemuan sesama pensiunan, di grup percakapan WhatsApp atau Telegram, maupun melalui berbagai video dan berita yang beredar di media sosial. Pertanyaan kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah di lingkungan Bapak Ibu topik rapelan ini juga sering menjadi bahan diskusi? Apakah tetangga atau teman pensiunan Bapak Ibu juga suka bertanya, apa kabar rapelan, sudah turun belum? Tulis pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar ya. Kita seru-seruan diskusi di sini. 5 golongan penerima rapel tertinggi. Siapa mereka? Pada kesempatan kali ini,
pembahasan yang kembali mengemuka adalah tentang adanya 5 golongan pensiunan yang disebut sebagai kelompok penerima gaji rapel tertinggi. Istilah tertinggi inilah yang membuat pembicaraan menjadi semakin menarik perhatian, karena ketika mendengar ada golongan tertentu yang disebut akan menerima rapelan paling besar, secara alami muncul rasa ingin tahu dalam diri kita. Siapa saja golongan itu, berapa kira-kira besarannya, apakah saya termasuk di dalam kelompok itu atau tidak. Bagi sebagian orang, informasi ini mungkin sekadar menarik untuk diketahui sebagai pengetahuan umum. Namun bagi para pensiunan sendiri, informasi semacam ini bisa menjadi hal yang sangat penting dan krusial, sebab menyangkut kemungkinan adanya tambahan dana yang cukup berarti dalam anggaran rumah tangga. Bahkan tidak sedikit dari Bapak Ibu yang kemudian mulai menghitung-hitung secara pribadi, membandingkan dengan golongannya masing-masing atau menanyakan kepada sesama pensiunan apakah kabar itu benar. Disinilah letak pentingnya kita membahas topik ini dengan tuntas. Kita tidak ingin Bapak Ibu hanya mendengar kabar burung yang simpang siur. Kita ingin memberikan penjelasan yang logis, runtut, dan menenangkan. Kalau kita telusuri asal-muasal pembahasan semacam ini, biasanya bermula dari munculnya informasi tentang penyesuaian gaji bagi aparatur sipil negara ASN dan kaitannya dengan para pensiunan. Ketika ada kebijakan baru yang mengatur tentang kenaikan atau penyesuaian gaji ASN, secara otomatis masyarakat akan menghubungkannya dengan kemungkinan adanya perubahan pada penghasilan pensiunan. Dari situlah kemudian muncul pembicaraan tentang pembayaran rapel. Mengapa rapel menjadi penting? Karena rapel pada dasarnya adalah pembayaran kekurangan atau selisih hak yang belum diterima dari waktu sebelumnya. Jadi, apabila suatu kebijakan pemberlakukan gaji baru mulai berlaku pada bulan tertentu, misalnya bulan Januari, tetapi pencairan penyesuaiannya baru dilakukan setelah bulan tersebut, misalnya bulan Maret atau April, maka selisih gaji yang belum diterima selama bulan Januari dan Februari, itulah yang biasanya dibayarkan sebagai rapel. Karena dibayarkan secara sekaligus untuk beberapa bulan, jumlahnya seringkali terasa lebih besar daripada pembayaran bulanan biasa. Itulah sebabnya kata rapel selalu terdengar sangat menarik di telinga para penerima manfaat termasuk para pensiunan. Apalagi jika rapel tersebut mencakup selisih kenaikan gaji yang cukup signifikan. Dalam berbagai pembahasan yang beredar di masyarakat disebutkan bahwa besaran penyesuaian penghasilan tidak sama untuk semua golongan. Ada pembagian persentase tertentu yang disesuaikan dengan kelompok atau golongan masing-masing. Dari sinilah kemudian berkembang penjelasan bahwa semakin tinggi golongan seseorang, semakin besar pula dasar penghasilannya. Sehingga apabila dihitung berdasarkan persentase penyesuaian yang sama atau bahkan lebih besar, nominal hasil akhirnya pun akan lebih tinggi. Maka tidak mengherankan jika perhatian masyarakat segera tertuju pada golongan-golongan atas, khususnya golongan ANFI. Kelompok inilah yang paling sering disebut sebagai penerima rapelan tertinggi. Bukan semata-mata karena ada perlakuan khusus atau istimewa, melainkan karena struktur penggajian ASN dan pensiunan memang sudah disusun secara bertingkat berdasarkan golongan masa kerja dan pangkat terakhir. Logika sederhana di balik rapelan tertinggi, mari kita pahami dengan logika yang sangat sederhana. Jika gaji pokok atau dasar pensiun seseorang itu lebih besar, maka ketika ada kenaikan berdasarkan persentase, hasil nominal kenaikannya juga akan lebih besar. Coba Bapak Ibu bayangkan ilustrasi sederhana ini. Pensiunan A memiliki gaji pokok Rp3.000. Pensiunan B memiliki gaji pokok R5.000. Jika pemerintah menetapkan kenaikan sebesar 10% untuk semua golongan, maka kenaikan untuk pensiunan A adalah 10% X 3.000. Ibu Ida R 300.000. Kenaikan untuk pensiunan B adalah 10% X 5.000. Pusina Tatapama Rekus 100.000. Sudah terlihat bedanya kan tipu si tapu dibanding R 500.000. Sekarang jika kenaikan ini baru dibayarkan 3 bulan setelah masa berlakunya, misalnya berlaku Januari, baru dibayar April, maka rapel yang diterima adalah akumulasi dari selisih kenaikan selama 3 bulan tersebut. Rapel pensiunan A 3 bulan R100.000 senapus 100.000. Rapel pensiunan B 3 bulan X R500.000 R500.000. Nah, dari ilustrasi sederhana ini, Bapak Ibu bisa melihat sendiri bagaimana perbedaan nominal rapel bisa terjadi. Logika sederhananya memang seperti itu.
Maka dari itu ketika dibicarakan mengenai 5 golongan penerima rapel tertinggi, pembahasan selalu mengarah pada 5 subgolongan dalam kelompok golongan AMPA, yaitu golongan AMPA A, golongan AMPA B, golongan AMPA C, golongan AMPA D, golongan AMPA E. Kelima kelompok inilah yang disebut sebagai lapisan tertinggi dalam susunan golongan ASN. Mereka umumnya adalah pensiunan yang memiliki pangkat terakhir tinggi seperti penata tingkat I, pembina, pembina tingkat I, hingga pembina utama. Dengan dasar pensiun yang sudah tinggi sejak awal, maka secara umum diasumsikan pula sebagai kelompok yang berpotensi menerima era paling besar jika ada kebijakan penyesuaian yang memang benar-benar dilaksanakan. Pertanyaan untuk Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berada di golongan IFA A, IVB, IVC, IVD atau I, kabar seperti ini tentu terasa sangat dekat, bukan? Mungkin Bapak Ibu sudah mulai bertanya-tanya kira-kira berapa ya rapel saya nanti. Tulis golongan Bapak Ibu di kolom komentar ya. Kita lihat berapa banyak pensiunan golongan IV yang ada di sini. Namun bagi Bapak Ibu yang berada di golongan lain seperti golongan I, 1I atau Terabi, informasi ini tetaplah penting. Setidaknya untuk memahami struktur kebijakan dan membandingkan posisi masing-masing secara wajar tanpa perlu merasa khawatir atau berkecil hati. Sebab pada dasarnya setiap golongan memiliki haknya sendiri-sendiri dan setiap tambahan baik besar maupun kecil tentu tetap memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Tambahan sekecil apapun jika digunakan dengan bijak akan sangat berarti. 4. Pilar logika. Mengapa golongan IV mendapat rapel tertinggi, Bapak Ibu sekalian? Agar kita tidak hanya terpaku pada judul yang sensasional, mari kita pahami terlebih dahulu logika di balik sebutan 5 golongan penerima rapel tertinggi ini. Saya akan jabarkan dalam 4 poin logika sederhana. Dasar pensiun yang tinggi, dasar pensiun seseorang itu ditentukan oleh golongan dan masa kerja terakhir sebelum pensiun. Semakin tinggi golongan dan semakin lama masa kerja, maka semakin tinggi pula dasar pensiunnya. Golongan IV sudah pasti memiliki dasar pensiun yang lebih tinggi dibanding golongan di bawahnya. Persentase kenaikan yang sama atau lebih besar apabila ada penyesuaian atau kenaikan dengan sistem persentase. Misalnya semua golongan naik 8% atau 10% atau bahkan golongan IVA diberi persentase lebih tinggi seperti 12%, maka golongan dengan dasar pensiun lebih tinggi secara otomatis akan menerima tambahan nominal yang lebih besar. Ini matematika sederhana. Akumulasi selisih yang belum dibayar. Apabila tambahan atau kenaikan itu tidak langsung dibayarkan pada bulan yang sama dengan mulai berlakunya kebijakan, maka selisih gaji yang tertahan selama beberapa bulan itu akan dihitung sebagai rapel pembayaran sekaligus. Jika rapel itu dibayarkan secara sekaligus untuk beberapa bulan, misalnya 3, 4, atau 5 bulan, jumlahnya menjadi semakin besar secara total. Apalagi bila rentang waktu yang dihitung lebih dari 1 bulan. Nah, dari 4 poin logika ini saja Bapak Ibu sudah bisa memahami dengan jelas mengapa golongan atas khususnya golongan AIF sangat mungkin menjadi penerima rapel paling besar. Jadi sebenarnya tanpa perlu angka yang rumit sekalipun, logika kebijakannya sudah cukup menjelaskan mengapa kelompok golongan I selalu menjadi pusat pembahasan. Pertanyaan untuk Bapak Ibu, apakah penjelasan logika tadi mudah dipahami Bapak Ibu? Kalau mudah dipahami, silakan ketik paham di kolom komentar. Kalau masih ada yang bingung, tanyakan saja. Nanti kita diskusikan sama-sama keterkaitan dengan PT Taspen dan Kementerian Keuangan. Di sisi lain, pembahasan mengenai rapel gaji pensiunan ini tidak pernah berdiri sendiri. Selalu ada keterkaitannya dengan lembaga yang berwenang, dengan regulasi yang menjadi dasar, dan dengan sistem penyaluran yang digunakan. Dalam konteks pensiunan pegawai negeri sipil, nama PT Taspen Persero tentu menjadi sangat akrab bagi Bapak Ibu semua. Selama ini PT Taspen dikenal sebagai mitra utama yang mengelola dan menyalurkan manfaat pensiun maupun program tabungan hari tua bagi ASN. Karena itulah ketika ada informasi tentang kenaikan gaji pensiunan atau pembayaran rapel, masyarakat pun otomatis mengaitkannya dengan PT Taspen. Banyak yang bertanya, apakah Taspen yang akan menyalurkan, kapan dana masuk ke rekening, bagaimana mekanismenya, apa berubah, apakah ada perubahan dalam sistem pembayaran? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini sangat wajar karena di mata para pensiunan Taspen adalah lembaga yang paling dekat dengan proses pencairan hak bulanan mereka. Mereka adalah ujung tombak pelayanan kepada pensiunan.
Namun dalam berbagai pembahasan yang sempat berkembang di publik, muncul pula kabar bahwa pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Keuangan ingin melakukan pembaruan atau penataan ulang dalam pengelolaan dana pensiun. Tujuannya mulia, yaitu agar sistem pembayaran menjadi lebih efektif, efisien, aman, dan transparan. Kabar seperti ini tentu memancing perhatian luas dari para pensiunan. Sebab jika benar ada pembaruan sistem, para pensiunan tentu ingin tahu apakah perubahan itu akan memudahkan atau justru membingungkan. Apakah sistem baru akan membuat pencairan lebih cepat atau malah lebih rumit. Bapak dan Ibu tentu berharap bahwa sistem yang baru apabila memang benar-benar diterapkan akan membawa perbaikan, bukan menambah kerumitan. Sebab dalam urusan pensiun yang paling dibutuhkan oleh para penerima manfaat adalah kepastian, kemudahan, kecepatan, dan kejelasan informasi. Jangan sampai perubahan sistem justru membuat orang bingung, khawatir atau tidak paham harus melakukan apa. Karena itu, setiap pembaruan dalam tata kelola dana pensiun seharusnya disertai dengan sosialisasi yang jelas dan penjelasan yang mudah dipahami oleh para pensiunan. Harapan untuk sistem yang lebih baik. Kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya keinginan untuk menghadirkan sistem yang lebih transparan dan lebih efisien adalah hal yang sangat baik dan patut didukung. Di era digital seperti sekarang, masyarakat ingin layanan publik yang rapi, modern, dan mudah diakses. Dalam konteks pembayaran pensiun, para pensiunan tentu berharap agar semua informasi terkait hak mereka bisa lebih cepat diketahui. Proses verifikasi data lebih sederhana, tidak perlu bolak-balik membawa berkas. Penyaluran dana lebih tepat waktu setiap bulan di tanggal yang sama, dan jika ada perubahan kebijakan, maka keterangannya dapat diterima dengan terang, jelas, dan tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda di kalangan pensiunan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, yang paling penting bukan hanya tujuannya, melainkan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Tujuan yang baik harus dibarengi dengan kesiapan administrasi yang matang, kesiapan anggaran yang memadai, kesiapan sistem digital yang handal dan tidak mudah error, serta kesiapan petugas di lapangan yang ramah dan informatif. Tanpa kesiapan semacam itu, niat baik bisa saja berubah menjadi sumber kebingungan dan kekhawatiran baru. Karena itulah masyarakat khususnya para pensiunan perlu bersikap tenang dan bijak dalam menyikapi setiap kabar tentang pembaruan sistem. Perubahan bisa saja baik, tetapi kita tetap harus melihat bagaimana ia benar-benar dijalankan dan diimplementasikan. Jangan cepat panik, jangan mudah percaya pada kabar yang belum tentu kebenarannya. Mari kita tunggu informasi resmi dari sumber yang terpercaya. Kembali ke 5 golongan memahami istilah tertinggi. Bapak, Ibu yang berbahagia, kembali ke persoalan 5 golongan penerima rapel tertinggi. Yang perlu Bapak Ibu pahami adalah bahwa istilah ini lebih merupakan kesimpulan logis dari struktur golongan dan persentase penyesuaian, bukanlah sesuatu yang muncul tanpa dasar atau sekadar isapan jempol belaka. Misalnya dalam sebuah skenario kebijakan. Sekadar contoh ya Bapak Ibu, apabila disebutkan bahwa golongan AI mendapat penyesuaian sekitar 6 atau 7%, golongan 2 mendapat penyesuaian sekitar 8%, golongan teterai mendapat penyesuaian sekitar 10%, golongan sifra mendapat penyesuaian sekitar 12%. Maka jelas bahwa golongan Shifasem itu akan memiliki keunggulan ganda. Pertama, dasar pensiunnya sudah lebih tinggi dari golongan lain. Kedua, persentase kenaikan yang diberikan pun lebih besar. Dengan kombinasi dua faktor ini, sangat wajar bila nominal selisih gaji per bulan yang kemudian dibayarkan dalam bentuk rapel juga menjadi yang paling besar. Inilah yang membuat 5 subgolongan di level IV, yaitu IVA, IVB, IVC, IVD, dan IVE disebut sebagai kelompok teratas dalam daftar penerima rapel tertinggi. Semakin tinggi posisi seseorang di dalam subgolongan tersebut, misalnya IV lebih tinggi dari idusnya, maka semakin besar pula kemungkinan nominal rapelnya. Pertanyaan reflektif untuk Bapak Ibu, coba Bapak Ibu renungkan, apakah selama ini Bapak Ibu sering membanding-bandingkan nominal rapel dengan pensiunan lain? Mungkin dengan tetangga atau teman seperjuangan dulu? Kalau iya, mulai sekarang mari kita pahami bahwa perbedaan itu adalah hal yang wajar dan alamiah karena memang dasar perhitungannya berbeda. Setuju Bapak Ibu pentingnya sikap hati-hati di tengah antusiasme. Tetapi Bapak Ibu yang kami hormati, di tengah antusiasme dan rasa penasaran yang tinggi seperti ini, kita semua tetap perlu menjaga sikap hati-hati dan tidak mudah terbuai.
Sebab dalam praktik kebijakan keuangan negara, tidak semua pembahasan yang ramai dipublikasikan di media sosial atau YouTube otomatis berarti sudah final dan akan segera dilaksanakan. Ada tahapan-tahapan formal yang harus dilalui dengan cermat dan seksama. Ada regulasi seperti peraturan pemerintah, PP, atau peraturan presiden perpres yang harus diterbitkan terlebih dahulu sebagai landasan hukum yang kuat. Ada teknis anggaran yang harus disiapkan dan disetujui oleh DPR. Ada petunjuk pelaksanaan Juklak dan petunjuk teknis Juknis yang harus dibagikan ke seluruh unit pelaksana di daerah. Ada penyesuaian sistem pembayaran di PT Taspen dan bank-bank penyalur yang harus dilakukan. Dan yang tidak kalah penting ada koordinasi antara berbagai lembaga yang harus sinkron mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, PT Taspen hingga bank-bank. Oleh karena itu, walaupun suatu kabar terdengar sangat meyakinkan dan logis, Bapak Ibu tetap sebaiknya menunggu penegasan resmi dari pihak yang berwenang. Hal ini sangat penting agar tidak timbul kesalahpahaman, harapan yang terlalu tinggi, ataupun kekecewaan yang mendalam apabila realisasinya tidak sama seperti yang dibayangkan atau tertunda waktunya. Sikap hati-hati seperti ini bukan berarti kita pesimis atau tidak percaya pada kabar baik. Justru sikap ini menunjukkan kebijaksanaan dan kedewasaan kita dalam menerima informasi. Ini adalah ciri orang yang beriman, yaitu selalu bertabayun atau memeriksa kebenaran suatu informasi sebelum mempercayainya dan menyebarkannya. Bagi para pensiunan, stabilitas emosi dan ketenangan pikiran itu juga sangat penting loh. Jangan sampai karena terlalu banyak membaca atau mendengar kabar yang belum tentu jelas kebenarannya, hati menjadi gelisah, pikiran menjadi berat dan penuh tanda tanya dan suasana rumah tangga ikut terpengaruh menjadi tidak nyaman. Setiap informasi tentu boleh kita simak, boleh kita dengarkan dan boleh kita jadikan bahan pengetahuan untuk menambah wawasan. Tetapi jangan sampai kita menaruh seluruh harapan, seluruh impian pada sesuatu yang belum resmi dan belum pasti. Lebih baik kita mengikuti perkembangan dengan tenang, dengan pikiran jernih sambil tetap menjalani aktivitas sehari-hari sebagaimana biasa. Jalan-jalan pagi, berkebun, mengaji, berkumpul dengan keluarga, atau melakukan hobi yang menyenangkan. Bila nantinya benar ada kebijakan yang menguntungkan para pensiunan, tentu itu menjadi kabar baik yang bisa kita sambut dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun selama belum ada keputusan yang benar-benar final, menjaga pikiran agar tetap jernih dan hati agar tetap tenang adalah langkah terbaik yang bisa kita lakukan. Pertanyaan untuk Bapak Ibu, saya ingin bertanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu termasuk tipe orang yang mudah gelisah jika mendengar kabar yang belum jelas kebenarannya, atau justru termasuk tipe orang yang bisa tenang dan menunggu informasi resmi? Ini penting untuk kita renungkan bersama. Tulis jawaban Bapak, Ibu di kolom komentar. Keberagaman kondisi pensiunan, kita juga perlu memahami bahwa para pensiunan itu berasal dari berbagai latar belakang dan kondisi ekonomi yang tidak sama. Ada yang kehidupannya cukup mapan dengan tabungan yang cukup dan anak-anak yang sudah sukses. Ada pula yang masih harus sangat berhati-hati dalam mengatur pengeluaran karena dana pensiun adalah satu-satunya sumber pemasukan. Ada yang masih memiliki tanggungan keluarga seperti membiayai sekolah cucu. Ada yang harus rutin membeli obat untuk menjaga kesehatan dan ada pula yang masih aktif membantu kebutuhan anak serta cucu yang mungkin belum mapan ekonominya. Karena itulah kabar mengenai tambahan penghasilan sekecil apapun seringki memiliki arti yang berbeda dan sangat mendalam bagi setiap orang. Bagi sebagian pensiunan, tambahan dana mungkin menjadi peluang untuk menabung demi masa depan atau untuk memperbaiki kondisi rumah yang sudah mulai rusak. Bagi yang lain, tambahan itu bisa menjadi penolong untuk membayar kebutuhan kesehatan yang mendesak atau untuk menyambung kebutuhan sehari-hari di akhir bulan. Maka jangan heran jika topik rapel ini begitu menyentuh dan cepat menyebar dari mulut ke mulut. Di balik pembicaraan tentang angka dan golongan sebenarnya ada kebutuhan hidup yang nyata. Ada harapan-harapan kecil yang bersandar pada kepastian dana pensiun dan ada rasa tenang yang ingin dijaga oleh setiap keluarga pensiunan memahami keadilan dalam kebijakan. Bapak, Ibu sekalian, dalam banyak kasus masyarakat seringki hanya melihat siapa yang menerima paling besar, lalu lupa bahwa yang terpenting sesungguhnya adalah setiap pensiunan menerima haknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Memang menarik untuk mengetahui siapa golongan dengan nominal tertinggi.
Itu adalah rasa ingin tahu yang wajar. Namun kita juga tidak boleh melupakan bahwa keadilan dalam kebijakan bukan berarti semua orang menerima jumlah yang sama. Keadilan justru berarti setiap orang menerima sesuai dengan dasar haknya, sesuai dengan golongannya, sesuai dengan masa kerjanya, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah prinsip keadilan yang hakiki. Dengan cara pandang seperti ini, kita tidak perlu melihat perbedaan nominal antar golongan sebagai sesuatu yang menimbulkan kecemburuan sosial atau rasa iri. Sebaliknya, kita bisa memahami bahwa perbedaan tersebut adalah bagian dari struktur yang memang sudah berlaku sejak masa aktif bekerja. Mereka yang pensiun pada golongan lebih tinggi umumnya telah melalui tanggung jawab yang lebih besar, jenjang karir yang lebih panjang, dan risiko pekerjaan yang mungkin juga berbeda. Maka wajar bila dasar pensiunnya lebih tinggi sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka. Inilah logika yang perlu kita pahami bersama agar pembahasan tentang rapel tertinggi tidak menimbulkan kesan yang salah, tidak memicu perpecahan, dan tidak mengurangi rasa syukur kita atas apa yang telah kita terima. Waspada terhadap istilah tunjangan tambahan. Selain itu, pembahasan tentang rapel gaji pensiunan juga sering dikaitkan dengan adanya tambahan tunjangan tertentu yang disebut-sebut akan dibayarkan secara bersamaan. Istilah seperti tunjangan tambahan atau kompensasi khusus ini memang terdengar sangat menarik ya, karena seolah-olah tidak hanya ada rapel dari kenaikan gaji pokok, tetapi juga ada komponen tambahan lain yang ikut dicairkan sehingga total uang yang masuk ke rekening menjadi lebih besar. Namun di sini Bapak Ibu perlu lebih cermat dan jeli. Setiap tunjangan yang diberikan kepada pensiunan pasti memiliki dasar hukum yang jelas, kriteria penerima yang spesifik, dan mekanisme penyaluran yang berbeda. Tidak semua pensiunan otomatis berhak atas semua jenis tunjangan. Ada tunjangan yang hanya diberikan kepada pensiunan tertentu, misalnya pensiunan dengan status tertentu, pensiunan yang pernah menduduki jabatan tertentu, atau pensiunan yang memiliki keterangan khusus. Karena itu jika ada informasi mengenai tambahan komponen pembayaran di luar gaji pokok dan rapel, hal pertama yang perlu Bapak Ibu teliti adalah apa nama komponennya, apa dasar hukumnya, siapa saja kriteria penerimanya. Tanpa penjelasan yang jelas dan rinci, istilah tunjangan tambahan bisa menjadi terlalu samar dan rawan disalahpahami. Maka langkah paling bijak tetaplah sama, yaitu menunggu informasi yang benar-benar resmi dan rinci dari lembaga yang berwenang seperti Kementerian Keuangan atau PT Taspen. Jangan mudah tergiur dengan janji-janji manis yang belum jelas kebenarannya.